Langit pagi itu tampak muram, seakan turut bersedih melihat keputusan berat yang harus diambil seorang ibu muda bernama Sari, 24 tahun, asal Nganjuk, Jawa Timur. Di pelukannya, bayi perempuan berusia 5 bulan meringkuk dalam selimut tipis, belum mengerti bahwa pelukan hangat itu sebentar lagi akan menjadi kenangan terakhir sebelum sang ibu menempuh perjalanan jauh. Mak, jaga anakku ya. Aku janji cuma 2 tahun. Setelah itu aku pulang, bawa uang buat bangun rumah dan masa depan dia, ujar Sari dengan suara tercekat, menyerahkan bayinya pada ibunya yang sudah tua renta, Bu Minah. Bu Minah tak bisa membalas, hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis. Ia tahu, anak gadisnya itu berangkat bukan karena ambisi, tapi karena kepepet. Suaminya, Yanto, sudah lama kabur sejak Sari hamil. Hidup Sari yang serba pas-pasan dan tumpukan utang dari biaya persalinan membuatnya hanya punya satu pilihan, menjadi TKW di luar negeri. Pagi itu, sebuah mobil travel datang menjemput. Sopirnya hanya menurunkan kaca jendela dan berkata datar, "Cepat, sudah ditunggu di Surabaya." Di dalamnya, sudah ada 3 perempuan lain, wajah mereka tak kalah muram. Sari mencium kening bayinya untuk terakhir kali. Bayi itu menggeliat pelan dan mengeluarkan suara lirih. Suara yang membuat hati Sari retak, tapi tak cukup kuat untuk menghentikannya. Ia tahu, jika ia tinggal, mereka akan kelaparan. Sari baru pertama kali naik pesawat. Wajahnya penuh kecemasan, tak mengerti betul kemana ia akan dibawa. Agen penyalur hanya berkata, "Tenang saja, nanti kerja di rumah orang baik. Gaji besar, makan ditanggung." Di ruang tunggu keberangkatan, Sari menatap foto anaknya dari ponsel murahnya. Ia mengusap layar yang retak dan berbisik, "Nak, tunggu ibu pulangnya. Ibu berjuang buat kamu." Yang tidak ia tahu, nasibnya akan berubah drastis. Janji manis agen hanya awal dari jalan panjang penuh penderitaan. Perjalanan Sari baru saja dimulai. Ia membawa harapan, tapi tak tahu bahwa ia akan kehilangan lebih dari sekadar waktu. Apa yang menantinya di negeri orang? Setelah berjam-jam terbang, pesawat yang membawa Sari mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Sari turun bersama perempuan-perempuan lain yang juga menjadi TKW. Masing-masing tampak gelisah, namun mereka memilih diam, tak banyak bicara. Hanya agen yang tampak sibuk dengan telepon genggamnya, mengarahkan mereka ke area imigrasi. Saat proses pengecekan paspor selesai, agen yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Kalian semua akan bekerja di rumah-rumah orang kaya. Jangan khawatir, kalian akan dapat gaji tinggi. Yang penting kerja dengan baik dan taat." Agen tersebut tanpa percaya diri, namun kata-katanya terasa hampa bagi Sari. Ia merasa sangat asing. Di sini, ia hanya satu dari sekian banyak wajah asing yang datang mencari hidup lebih baik. Tiba-tiba, ia merasa sepi, jauh dari rumah dan dari anak kecil yang semalam terakhir kali dipeluknya. Setelah menunggu beberapa jam di ruang tunggu, akhirnya sebuah van besar datang menjemput mereka. Di dalamnya sudah ada beberapa orang TKW yang terlihat lebih tua. Mereka saling berbicara dalam bahasa yang tak dikenal Sari, namun suasana hati mereka terlihat gelap. Sari duduk di pojok, hanya bisa melamun dan berdoa agar semuanya berjalan lancar. Setibanya di sebuah rumah besar dengan pagar tinggi, Sari diarahkan masuk. Rumah itu sangat mewah, jauh berbeda dengan apa yang ia bayangkan selama ini. Ada kolam renang di halaman, taman yang tertata rapi, dan mobil-mobil mewah terparkir di garasi. Namun, meski tampak megah, suasana di dalam rumah terasa menekan. Seorang wanita parubaya, yang mengenakan pakaian mahal, menyambut mereka di depan pintu. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Tan, pemilik rumah yang tampaknya sangat sibuk. Tanpa banyak basa-basi, ia memberi instruksi yang jelas. "Nanti kamu kerja di rumah saya, bersihkan semuanya. Mulai dari pukul 5 pagi, sampai malam. Jangan banyak tanya. Gaji datang bulan depan." Sari hanya mengangguk patuh. Ia sudah lelah, tidak ada kata yang bisa menenangkan dirinya. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Bagaimana dengan anakku? Apakah dia baik-baik saja? Hari pertama bekerja di rumah Nyonya Tan dimulai dengan rutinitas yang sangat berat. Sari harus membersihkan rumah yang besar itu dari pagi hingga malam, tanpa ada jeda. Nyonya Tan memberi perintah dengan suara keras, tanpa peduli apakah Sari kelelahan atau tidak. "Cepat! Bersihkan semua lantai ini, rapikan ruang tamu, jangan sampai ada debu," perintah Nyonya Tan dengan tegas. Sari, yang awalnya penuh harapan, merasa tubuhnya sangat lelah.
Setiap kali ia menyelesaikan tugas, Nyonya Tan akan memberikan tugas baru, seakan tak pernah ada cukup waktu untuk beristirahat. Sari mulai merasa diperlakukan lebih buruk dari seorang pembantu. Ia hanya bisa menahan rasa sakit di tubuhnya, tak bisa mengungkapkan keluhannya. Namun, perlakuan buruk bukan hanya soal pekerjaan yang tak berujung. Ada hal lain yang mulai terasa mengganggu. Pada malam kedua, setelah Sari selesai membersihkan seluruh rumah, ia dipanggil ke ruang makan. Nyonya Tan memintanya untuk membawa makanan ke meja makan. Saat itulah Sari pertama kali merasakan ketegangan yang berbeda. Nyonya Tan menatapnya dengan pandangan tajam, lalu berkata, "Jangan sampai aku lihat kamu melamun lagi. Kamu harus bekerja sebaik-baiknya kalau tidak ingin masalah." Sari merasa hatinya tercekik. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya ingin gajinya cepat cair dan bisa pulang membawa uang untuk anaknya. Malam itu, setelah seluruh pekerjaan selesai, Sari duduk sendirian di kamar kecilnya yang sempit. Ia merasa tubuhnya sakit-sakit, dan tak bisa tidur karena pikiran tentang bayinya yang masih jauh di sana, di rumah neneknya. Apakah dia sehat? Apakah dia menangis mencari ibunya? Begitu banyak pertanyaan yang tak bisa dijawab Sari, hanya bisa dibiarkan mengendap dalam hati yang hancur. Di luar kamar, terdengar langkah kaki orang lain, dan suara ketukan pintu. Sari terdiam. Pikirannya melayang pada apa yang terjadi di rumah Nyonya Tan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sari baru saja memulai kerja kerasnya, namun ada sesuatu yang lebih gelap yang mengintai di balik semua rutinitas itu. Apakah ini benar-benar kehidupan yang ia harapkan demi anaknya? Hari-hari Sari berlalu dengan rutinitas yang semakin melelahkan. Pekerjaan yang sebelumnya terasa berat kini semakin menumpuk, tanpa ada kesempatan untuk beristirahat. Namun, yang lebih menyiksa adalah perlakuan Nyonya Tan yang semakin hari semakin kasar. Pada pagi hari ketiga, Sari kembali bangun pukul 5 pagi, sebelum matahari terbit. Ia mengambil sapu dan kain pel, menyapu seluruh lantai rumah mewah itu. Namun, kali ini Nyonya Tan tampak tak sabar dan lebih cepat marah. "Kenapa kamu lambat sekali?" bentaknya ketika melihat Sari belum menyelesaikan pekerjaannya. "Cepat, kamu kan sudah tahu apa yang harus dilakukan." Sari merasa tubuhnya seperti sudah hampir tidak mampu lagi menahan rasa sakit. Punggungnya sakit karena membersihkan rumah yang begitu luas, tangan dan kaki terasa pegal karena terlalu lama berdiri, namun ia tetap berusaha untuk tidak menunjukkan kelelahan itu. Setiap kali Nyonya Tan berbicara, Sari merasa dirinya semakin kecil. Malam itu, setelah seluruh pekerjaan selesai, Sari kembali ke kamarnya yang sempit. Saat ia mencoba untuk tidur, pikiran tentang bayinya kembali datang menghantui. Bagaimana kabar anaknya? Apakah ia sehat, ataukah ia menangis karena kehilangan ibunya? Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu kamarnya. Sari terlonjak kaget. Ia cepat-cepat bangkit dan membuka pintu. Di luar, berdiri Nyonya Tan, yang terlihat sangat marah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Nyonya Tan dengan nada tajam. Sari terkejut. "Saya hanya ingin beristirahat, Nyonya," jawabnya dengan suara pelan. Namun, Nyonya Tan tidak memberi kesempatan Sari untuk berbicara lebih lanjut. Tanpa kata-kata lagi, ia menarik Sari keluar dari kamarnya dan mengarahkannya ke ruang makan. Sari yang kebingungan hanya mengikuti langkahnya. Setibanya di ruang makan, Nyonya Tan duduk di kursi besar dengan wajah penuh amarah. "Kamu pikir aku bodoh?" tanya Nyonya Tan dengan mata menyala-nyala. "Aku tahu kamu sering melamun. Jika kamu ingin tetap bekerja di sini, kamu harus fokus. Jangan buat masalah." Sari merasa tubuhnya gemetar. Ia hanya bisa menunduk, takut untuk mengatakan sesuatu yang bisa memperburuk keadaan. Namun, di dalam hati, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Kenapa dia diperlakukan seperti ini? "Jangan coba-coba kabur, atau melawan perintah saya," lanjut Nyonya Tan dengan suara dingin. "Kamu tahu kan, apa yang akan terjadi kalau kamu melakukannya?" Sari hanya mengangguk pelan, meski hatinya sudah dipenuhi ketakutan. Ia tak tahu apa yang bisa terjadi jika ia melawan atau tidak taat pada aturan Nyonya Tan. Ia hanya bisa berusaha menjalani hari-harinya dengan harapan semuanya akan berakhir dengan baik. Namun, rasa takut itu terus mengintai, seperti bayangan gelap yang tak bisa dihindari. Setiap hari, pekerjaan Sari semakin berat. Nyonya Tan tak pernah memberi ampun. Ia harus bangun pagi, membersihkan rumah, merawat taman, mencuci pakaian, dan memasak. Semuanya dilakukan tanpa henti. Bahkan jika Nyonya Tan pulang larut malam, Sari tetap harus bekerja,
mempersiapkan segala kebutuhan di rumah. Ketika Sari meminta waktu untuk beristirahat, jawabannya selalu sama, jangan banyak protes, kamu sudah dibayar untuk itu. Tapi yang lebih mengganggu adalah sikap kasar Nyonya Tan. Setiap kesalahan kecil, seperti sedikit debu di sudut ruangan atau sedikit kekeliruan dalam menyusun barang, selalu mendapat bentakan tajam. Sari merasa dihina dan diperlakukan lebih buruk dari seorang manusia, seperti sebuah mesin yang hanya dipakai untuk bekerja. Suatu hari, saat bekerja di dapur, Sari bertemu dengan Rini, seorang TKW dari Indonesia yang sudah lebih dulu bekerja di rumah Nyonya Tan. Rini melihat Sari yang tampak kelelahan dan mulai berbicara dengan suara rendah. Kamu baru ya? Jangan khawatir, semua TKW di sini juga diperlakukan seperti itu, kata Rini, memberi sedikit penghiburan. Sari hanya mengangguk, meski hatinya berat. Kenapa kamu bertahan? Tanya Sari dengan suara hampir tak terdengar. Rini tersenyum miris. Mau tidak mau, kita harus bertahan. Kita harus bekerja demi keluarga. Tidak ada pilihan lain. Sari terdiam. Ia ingin sekali pulang, tapi ia tahu itu tak mungkin. Ia ingin sekali keluar dari tempat ini, tetapi bagaimana? Ia tidak tahu siapa yang bisa ia percaya di sini, dan siapa yang bisa membantunya. Beberapa hari kemudian, perlakuan Nyonya Tan semakin kasar. Pagi itu, saat Sari sedang mencuci pakaian di luar, ia terpeleset dan jatuh ke tanah, membuat baju yang baru dicucinya kotor. Ketika Nyonya Tan melihat kejadian itu, ia langsung mengamuk. Bodoh! Kamu sudah berapa lama di sini dan masih seperti itu? Apa kamu ingin aku mengusirmu? Bentak Nyonya Tan dengan nada yang memekakan telinga. Sari merasa tubuhnya lemas. Ia ingin menangis, tetapi air matanya tak mau keluar. Ia hanya bisa berdiri, menundukkan kepala, dan meminta maaf. Namun, Nyonya Tan tak peduli. Dengan nada mencibir, ia berkata, kamu tidak akan pernah cukup baik. Jangan harap kamu bisa bertahan lama di sini. Sari mulai merasakan betapa kejamnya hidup sebagai seorang TKW di negeri orang. Semua impian tentang gaji tinggi dan masa depan cerah mulai pudar. Setiap hari ia hanya berharap bisa bertahan hidup dan suatu saat kembali kepada anaknya. Namun, ketakutan semakin menguasai dirinya. Ia tahu, untuk bertahan, ia harus rela mengorbankan lebih banyak lagi. Hari-hari semakin berat bagi Sari. Setiap kali ia melangkah keluar dari kamarnya untuk memulai hari, tubuhnya terasa seperti tidak memiliki kekuatan lagi. Semuanya seperti bergerak dalam putaran tak berujung. Ia hanya bekerja, tanpa henti, tanpa ada waktu untuk berpikir. Namun, meskipun kelelahan sudah menggerogoti tubuhnya, ia tak pernah berani mengeluh. Bagi Sari, satu-satunya harapan adalah kembali ke rumah dengan membawa uang, meski tubuhnya sudah hampir rapuh. Pada suatu pagi yang suram, Sari sedang membersihkan dapur saat tiba-tiba sebuah suara keras menghentak telinga. Nyonya Tan berdiri di ambang pintu dengan wajah marah. Kenapa piring-piring ini tidak bersih? Apa kamu kira aku bayar kamu untuk kerja setengah-setengah? Sari terkejut dan panik. Maaf, Nyonya, saya sudah membersihkannya dengan teliti. Namun, Nyonya Tan sudah kehilangan kesabaran. Kamu pikir kamu siapa? Tidak ada yang bisa memaafkan kesalahanmu lagi. Bentak Nyonya Tan, lalu melemparkan piring yang ada di tangan Sari ke lantai. Piring itu pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca membuat jantung Sari berdegup kencang. Ia tahu ini bukan sekadar masalah piring, tetapi tentang harga dirinya yang diinjak-injak. Sari menundukkan kepalanya, berusaha menahan air mata yang hampir meledak. Di dalam hatinya, ia merasakan sebuah kekosongan yang tak terperikan. Tak ada satupun orang yang bisa ia percayai di sini. Ia hanya ingin semuanya berakhir. Setelah insiden itu, Sari merasa semakin terperangkap. Setiap kali Nyonya Tan berteriak padanya, ia merasa hatinya semakin hancur. Namun, ia tahu bahwa jika ia melawan, ada risiko yang jauh lebih besar. Di sini, ia bukan lagi seorang manusia, melainkan hanya alat untuk bekerja. Ia tak bisa menyakiti Nyonya Tan, karena segala sesuatu di rumah ini seolah tak bisa diganggu-gugat. Namun, di balik keheningan, Sari merasa tubuhnya semakin rapuh. Ia mulai merasakan sakit di bagian dada, dan nafasnya terasa berat. Setiap hari, sakit itu semakin mendera, tetapi ia tetap mengabaikannya, tak berani mengatakannya pada siapapun. Sari tahu, jika ia berhenti bekerja, ia akan dikeluarkan dan harus menghadapi hidup yang jauh lebih sulit di luar sana. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan,
Sari duduk di sudut kamar kecilnya. Cahaya lampu yang redup membuat bayangannya di dinding tampak hampa. Tubuhnya sangat lelah, namun tidur terasa seperti sebuah kemewahan yang tak bisa ia dapatkan. Ia hanya bisa memeluk diri sendiri, mengingat anaknya yang jauh di sana. Apa anakku baik-baik saja? Saat itulah, air mata pertama kali menetes dari mata Sari. Ia terisak pelan, mencoba menenangkan diri. Namun, sesekali, pikirannya kembali teringat pada saat-saat terakhir ia berpisah dengan bayinya di rumah. Bayi itu masih terlalu kecil untuk mengerti, namun ia merasakan betapa ia telah meninggalkan segalanya demi bertahan hidup di tempat yang asing ini. Keputusan Sari untuk pergi ke luar negeri ternyata membawa lebih banyak rasa sakit daripada yang ia bayangkan. Di sini, di tempat yang penuh dengan keheningan dan kerja keras, ia merasa seperti kehilangan segalanya. Pagi itu, Sari kembali disuruh membersihkan rumah besar yang tak pernah terasa selesai. Nyonya Tan tampak lebih tegang dari biasanya. Kamu harus lebih cepat, perintah Nyonya Tan, sambil mengamati setiap gerak-gerik Sari. Maaf, Nyonya, saya sudah berusaha, jawab Sari, mencoba untuk tetap tenang meski ia tahu ia hampir tak bisa mengerjakan semuanya dengan cepat. Namun, Nyonya Tan tidak mau mendengar alasan. Ia hanya menunjuk Sari untuk terus bekerja tanpa henti. Tak lama setelah itu, Sari merasa pusing dan hampir jatuh. Tubuhnya terasa lemah dan gemetar, namun ia berusaha keras untuk tetap berdiri. Melihat Sari terhuyung-huyung, Nyonya Tan hanya menggeram, kamu benar-benar tidak ada gunanya. Cepat kerja atau kamu akan keluar. Sari merasa tubuhnya semakin tidak mampu lagi menahan rasa sakit yang semakin menggerogoti. Namun, ia hanya bisa memaksakan diri, terus bekerja demi bayaran yang entah kapan akan ia terima. Pada suatu sore yang panas, saat Sari sedang mencuci pakaian di luar, Rini datang mendekat. Rini terlihat sangat kelelahan, tetapi matanya masih bersinar. Ia tahu apa yang sedang dialami Sari. Kamu harus lebih hati-hati. Jangan biarkan mereka melihat kamu lemah. Sari menatap Rini dengan kosong. Tapi aku sudah lelah, Rini. Aku merasa seperti sudah tidak sanggup lagi. Rini menghela napas panjang. Kami semua merasakannya. Tapi, kita tidak punya pilihan. Kita harus bertahan, demi keluarga kita. Sari menunduk, mencoba menahan rasa sakit yang semakin dalam. Semua yang Rini katakan benar. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Ia terjebak dalam kehidupan yang penuh penderitaan ini, tanpa bisa melarikan diri. Sari merasa semakin terperangkap dalam dunia yang ia pilih untuk bertahan hidup. Setiap harinya dipenuhi dengan rasa sakit, kelelahan, dan ketakutan yang semakin membelenggu. Harapannya untuk pulang dengan membawa uang terasa semakin jauh. Semakin hari, ia semakin merasa bahwa dirinya bukan hanya kehilangan waktu bersama anaknya, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Waktu terasa berjalan begitu lambat di rumah Nyonya Tan. Sari merasa semakin terperangkap dalam rutinitas yang melelahkan. Setiap hari, ia terbangun sebelum fajar, menyelesaikan pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, dan tidur larut malam dalam keletihan yang luar biasa. Namun, ada satu hal yang semakin mengusik pikirannya, tubuhnya yang semakin rapuh. Suatu pagi, saat membersihkan ruang tamu, Sari merasa tubuhnya semakin tidak mampu bergerak. Punggungnya terasa kaku, dan kepalanya berdenyut sakit. Ia terpaksa duduk sejenak di sudut ruangan, mencoba mengatur napasnya. Rasa pusing yang mendera membuatnya merasa ingin pingsan. Namun, tak lama setelah itu, Nyonya Tan datang dengan langkah cepat dan suara tinggi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa diam saja? Pekerjaanmu belum selesai. Sari mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terasa sangat berat. Maaf, Nyonya. Saya hanya sedikit pusing, jawabnya pelan. Tanpa peduli, Nyonya Tan langsung memerintah, jika kamu tidak bisa bekerja, keluar dari sini. Saya tidak punya waktu untuk orang yang lemah. Dengan susah payah, Sari kembali berdiri dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, rasa sakit itu semakin mengganggunya. Badannya terasa hancur, seakan seluruh energi yang tersisa telah terkuras habis. Ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri, terjebak dalam lingkaran setan yang tak pernah berakhir. Setiap hari Sari merasa lebih terasing, lebih jauh dari keluarga yang ia tinggalkan di Indonesia. Bayinya, yang dulu menjadi sumber semangatnya untuk bertahan hidup, kini hanya tinggal kenangan yang semakin memudar. Bahkan, suara tawa atau tangis anak-anak yang ia dengar di kejauhan membuatnya semakin merasa hampa.
Setiap detik yang berlalu membuatnya merasa semakin jauh dari rumah. Saat ia beristirahat sejenak di kamarnya, ia memikirkan anaknya yang mungkin sedang tumbuh tanpa kehadirannya. Rasa bersalah menguasai dirinya. Apakah anakku masih mengingatku? Apakah dia tahu mengapa aku pergi? Air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. Sari merasa hatinya semakin kosong, namun ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah keadaan. Di sini, di negeri orang, ia hanyalah seorang pekerja tanpa hak. Bahkan hak untuk merasakan sedikit kebahagiaan atau kedamaian sudah diambil darinya. Hari demi hari, tubuh Sari semakin melemah. Rasa sakit di punggungnya semakin parah, dan ia mulai merasakan sesak di dada. Terkadang, ia merasa pusing dan terengah-engah saat bekerja, namun ia tidak berani mengungkapkan kondisinya kepada siapapun. Ia tahu bahwa jika ia mengaku sakit, Nyonya Tan akan segera mencampakkannya tanpa ampun. Suatu sore, setelah menyelesaikan tugas-tugasnya yang menumpuk, Sari merasa sangat lelah. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Ia terpaksa duduk di lantai, mencoba menenangkan diri, meskipun sesak di dadanya semakin terasa. Sebuah suara datang dari pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Rini, yang sudah lama bekerja di rumah itu, muncul dengan wajah cemas. "Kamu kenapa, Sari?" tanyanya. Sari memaksakan senyum, meskipun wajahnya pucat. "Tidak apa-apa, Rini. Hanya sedikit pusing. Aku bisa melanjutkan bekerja." Namun, Rini tidak terima melihat temannya dalam keadaan seperti itu. "Kamu sudah terlalu banyak bekerja. Kamu harus istirahat. Ini tidak sehat, Sari. Kamu harus berbicara dengan Nyonya Tan." Sari menatap Rini dengan lelah. "Apa yang bisa aku katakan? Aku sudah berusaha yang terbaik. Tapi, aku takut jika aku berhenti, aku akan dikeluarkan." Rini menghela napas panjang. "Aku tahu. Aku juga pernah merasakannya. Tapi kamu harus tahu, kamu juga berhak untuk hidup dengan baik. Jangan sampai kamu jatuh seperti aku." Sari tahu bahwa Rini benar, namun ia merasa seperti terjebak dalam situasi yang tak bisa ia ubah. Setiap kali ia mencoba berbicara tentang keadaan tubuhnya, Nyonya Tan selalu meremahkannya. Bahkan ketika ia jatuh sakit beberapa hari lalu, Nyonya Tan hanya berkata, "Jangan cari alasan. Pekerjaan harus selesai, jangan harap saya akan memberi toleransi." Rini dan Sari tahu betul bahwa di negeri ini, mereka hanya dipandang sebagai alat untuk bekerja, bukan sebagai manusia yang memiliki hak. Keinginan mereka untuk bertahan hidup hanya bergantung pada upah yang akan mereka terima. Namun, semakin lama mereka bekerja, semakin jelas bahwa mereka hanya dianggap sebagai sumber daya yang bisa diganti kapan saja. Di luar jendela kamarnya, Sari melihat langit yang mulai gelap. Malam mulai turun, dan angin malam yang dingin mengalir masuk melalui celah-celah kecil. Ia merasakan keheningan yang menghimpit, keheningan yang begitu mematikan. Saat itu, Sari merasa benar-benar terperangkap. Ia bertanya-tanya apakah ada jalan keluar dari kehidupan ini. Ia tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Setiap detik yang berlalu, tubuhnya semakin hancur, dan rasa sakit semakin menusuk. Ia ingin pulang, ingin kembali ke Indonesia, tetapi jalan pulang itu terasa semakin jauh dan kabur. Sari merasa semakin kehilangan harapan. Ia hanya bisa berdoa dan berharap agar keadaannya membaik. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan untuk kembali ke rumah, untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan, semakin sulit untuk dijangkau. Setiap langkah yang diambilnya di rumah Nyonya Tan semakin membuatnya merasa terasing. Ia hanya bisa berharap agar satu hari nanti, harapan yang kini tinggal sehelai benang itu bisa terwujud. Namun, saat itu, ia hanya bisa menghadapinya dengan air mata yang terus mengalir dalam kesunyian malam yang gelap. Semakin hari, Sari merasa seperti dirinya hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya semakin rapuh, dan semangatnya semakin surut. Setiap detik, rasa sakit yang mendera tubuhnya terasa semakin tidak tertahankan. Namun, ia terus berjalan, melangkah, meskipun langkahnya terasa berat. Namun, ada sesuatu yang baru yang datang mengganggu pikirannya, sesuatu yang lebih besar daripada rasa sakit yang ia alami. Kabar dari Indonesia yang dibawa oleh Rini, sahabatnya yang juga bekerja di rumah yang sama, membuatnya terperangkap dalam dilema yang lebih besar. Suatu malam, saat Sari sedang menyapu lantai di dapur, Rini mendekatinya dengan wajah yang tampak serius. "Sari, aku baru saja menerima kabar dari rumahmu," ujar Rini pelan.
Sari terkejut dan segera menghentikan pekerjaannya. Kabar apa, Rini? Rini menggigit bibirnya, ragu sejenak. Anakmu dia sakit, Sari. Kabar yang aku dapatkan, dia terbaring lemah dan kondisinya semakin memburuk. Sari merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Jantungnya berdegup kencang. Apa? Apa benar, Rini? Bagaimana bisa? Suara Sari bergetar, hampir tak terdengar. Rini menunduk. Aku tak tahu pasti, tapi ibumu yang menghubungiku. Mereka bilang kalau anakmu tidak makan dengan baik, dan sekarang dia jatuh sakit. Mereka bilang dia sangat rindu padamu. Sari merasa seakan seluruh tubuhnya runtuh. Selama ini, ia berusaha keras agar semua keputusan yang ia ambil tidak sia-sia, agar perjuangannya di negeri orang ini bisa membawa kebaikan bagi keluarganya. Namun, kabar ini membuatnya merasa hancur. Semua yang ia korbankan seakan menjadi tidak berarti. Keesokan harinya, Sari merasa semakin lemah. Tubuhnya seperti tak lagi mampu menanggung beban yang begitu berat. Rasa cemas tentang kondisi anaknya terus menghantui pikirannya. Setiap detik terasa panjang, dan pikirannya penuh dengan gambar-gambar tentang anaknya yang sakit, yang harus ia tinggalkan begitu lama. Namun, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia tahu bahwa jika ia pergi sekarang, ia akan kehilangan pekerjaan dan satu-satunya sumber penghasilannya. Dalam ketidakberdayanya, ia hanya bisa menangis dalam diam, mencoba menenangkan dirinya agar tetap bisa bekerja seperti biasa. Tapi kali ini, pekerjaannya terasa lebih berat dari sebelumnya. Nyonya Tan, yang tidak tahu apa yang terjadi, tetap memaksanya bekerja dengan cara yang sama. Tidak ada belas kasihan yang diberikan. Sari tahu, jika ia berhenti sejenak, ia bisa kehilangan semuanya, termasuk harapan untuk bisa membantu keluarganya. Hari demi hari, Sari terus bekerja meskipun kondisinya semakin buruk. Tubuhnya semakin terasa sakit, dan rasa cemas tentang anaknya semakin menggerogoti pikirannya. Bahkan, ketika ia melangkah di lorong rumah, rasanya dunia di sekelilingnya mulai berputar. Namun, Sari tak punya pilihan. Keputusannya untuk tetap bertahan di sini, untuk bekerja di negeri orang ini, sudah menjadi jalan yang tak bisa ia mundurkan. Di luar sana, di rumahnya, anaknya membutuhkan uang yang ia kirim. Disinilah harapan satu-satunya, meskipun harapan itu mulai memudar seiring dengan semakin lemahnya tubuhnya. Setiap malam, Sari terjaga, memikirkan anaknya. Bayangannya yang sakit, yang terus merindukannya, semakin menghantuinya. Namun, ia tak bisa melakukan apa-apa selain bekerja dan berharap bahwa suatu hari ia bisa kembali ke rumah dengan membawa uang yang cukup untuk menyembuhkan anaknya. Suatu malam, saat Sari sedang duduk di sudut kamarnya, Rini datang menghampiri. Sari, aku tahu kamu sedang sangat terluka, ujar Rini dengan lembut, tapi kamu harus tetap kuat. Kami semua di sini, kita semua merasakannya. Sari menatap Rini dengan tatapan kosong. Aku merasa seperti sudah kehilangan semuanya. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku sudah berjuang begitu keras, tapi rasanya semuanya sia-sia. Anak aku sakit, dan aku tidak bisa ada di sana untuknya. Aku hanya bisa bekerja, dan rasanya itu tidak cukup. Rini menghela napas panjang. Aku tahu. Aku mengerti perasaanmu. Tapi kita di sini, Sari, kita berjuang untuk orang yang kita cintai. Kamu harus bertahan, karena kalau kamu menyerah, siapa yang akan ada untuk anakmu? Sari terdiam. Kata-kata Rini terasa seperti cambuk yang menampar wajahnya. Meskipun ia merasa hancur, ia tahu bahwa Rini benar. Jika ia menyerah, tak ada lagi yang bisa diharapkan. Namun, di dalam hati Sari, keraguan mulai tumbuh. Apakah semua ini memang layak untuk diperjuangkan? Pada suatu pagi yang dingin, Sari berdiri di depan jendela kamarnya, menatap langit yang tampak kelabu. Pikirannya buntu, terperangkap dalam kebingungannya. Ia ingin pulang. Ia ingin melihat anaknya, memastikan bahwa dia baik-baik saja. Namun, ia juga tahu, jika ia pulang tanpa uang yang cukup, ia akan kembali ke titik nol. Semua usaha dan pengorbanannya akan sia-sia. Keputusan untuk tetap bertahan atau pulang semakin berat. Di satu sisi, ia ingin menuntaskan tugasnya, kembali dengan harapan dan uang yang bisa membantu anaknya. Namun, di sisi lain, rasa cinta dan keinginan untuk memeluk anaknya yang sakit semakin kuat menguasai dirinya. Sari merasa seperti terjebak dalam persimpangan jalan yang tak ada ujungnya.
Setiap pilihan yang ia buat terasa penuh dengan konsekuensi yang tidak bisa ia tanggung sendiri. Namun, di tengah kebingungannya, satu hal yang pasti adalah bahwa ia akan terus berjuang. Untuk anaknya, untuk keluarga yang ia cintai, Sari tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun harapan semakin jauh, ia masih memegang satu-satunya pegangan, keinginan untuk kembali ke rumah, meskipun ia tidak tahu kapan atau dengan cara apa. Hari-hari Sari di rumah majikannya berubah dari kelabu menjadi gelap. Kondisi fisiknya kian memburuk. Kini, tak hanya sakit punggung dan dada yang menyiksa, tetapi tubuhnya mulai menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Terkadang ia batuk darah, dan berat badannya turun drastis. Tapi ia tidak pernah dibawa ke dokter. Nyonya Tan hanya berkata, itu karena kamu malas dan tidak jaga kesehatan. Jangan manja. Sari tahu ini bukan sekadar kelelahan. Ada yang serius terjadi dalam tubuhnya. Suatu pagi yang dingin, Sari jatuh pingsan di dapur saat sedang memasak. Panci yang ia pegang jatuh dan mengeluarkan suara keras, membuat Rini berlari dari kamarnya. Ketika melihat tubuh Sari tergolek lemas, wajah Rini pucat. Ia segera memanggil Nyonya Tan, yang awalnya tampak kesal, tetapi kemudian memutuskan untuk memanggil seorang perawat kenalannya. Sari dibawa ke sebuah klinik kecil, bukan rumah sakit. Beberapa jam kemudian, ia siuman. Tapi yang mengejutkan bukanlah rasa sakit yang ia rasakan, melainkan ucapan samar yang ia dengar dari dua orang yang berbicara di balik tirai. Organ ginjalnya sudah diambil waktu operasi darurat tahun lalu. Tapi mereka gak kasih tahu dia. Itu ilegal. Tapi siapa peduli? TKW kayak dia gak punya suara. Sari terkejut. Ia baru ingat bahwa sekitar 6 bulan lalu, ia sempat dibawa dalam keadaan tidak sadar ke suatu tempat setelah pingsan berat. Saat sadar, ia hanya merasa lemah dan diberi alasan bahwa ia baru saja menjalani perawatan karena infeksi. Tapi kini ia tahu, salah satu ginjalnya telah diambil. Tanpa izin. Tanpa sepengetahuan. Dalam kondisi lemah, Sari mencoba menghadapi Nyonya Tan saat mereka kembali ke rumah. Ia menangis, marah, berteriak. Tapi yang ia dapat hanya cemoohan. Kamu bisa kerja di sini karena saya. Sekarang kamu tuduh saya begitu? Dasar tak tahu terima kasih. Sari tahu ia tidak akan pernah mendapat keadilan di negara ini. Ia hanyalah seorang pekerja migran, dianggap kecil, tak penting. Bahkan tubuhnya pun telah dieksploitasi tanpa belas kasihan. Ia ingin melapor ke polisi, tapi bagaimana caranya? Ia tidak punya dokumen lengkap, tidak punya pengacara, dan sudah terlalu lemah untuk bergerak jauh. Satu-satunya jalan, pulang. Dengan bantuan Rini dan kenalan sesama pekerja migran, Sari menghubungi organisasi perlindungan tenaga kerja asing. Prosesnya rumit dan memakan waktu berminggu-minggu. Nyonya Tan sempat berusaha menggagalkan, mengancam, bahkan menahan paspor Sari. Namun berkat tekanan dari relawan dan organisasi migran, Nyonya Tan akhirnya menyerah. Sari diantar ke bandara tanpa upacara, tanpa permintaan maaf. Ia pergi dengan tubuh lemah, organ yang telah diambil, dan luka batin yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Saat pesawat mendarat di tanah kelahirannya, Sari tidak merasa lega. Ia tidak lagi pulang dengan senyum dan koper penuh hadiah seperti yang dulu ia bayangkan. Ia pulang dengan peti harapan yang telah retak, dengan tubuh yang tidak lagi utuh, dan dengan air mata yang tak habis-habisnya mengalir. Namun saat ia keluar dari bandara, satu sosok kecil berlari ke arahnya. Bu! Itu suara anaknya. Meski tubuhnya kurus dan lemah, senyum anaknya menyambut dengan pelukan yang menghanguskan luka di hatinya. Ibu Sari berdiri tak jauh, menangis sambil memeluk cucunya. Sari menangis keras, bukan karena sakit di tubuhnya, tapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar tenaga kerja. Sari kini tidak bisa bekerja lagi. Salah satu ginjalnya hilang, dan tubuhnya terlalu lemah untuk aktivitas berat. Namun ia memutuskan untuk melawan, dengan caranya sendiri. Ia bergabung dengan kelompok mantan TKW yang mengalami perlakuan serupa. Mereka berbagi kisah, memberi penyuluhan, dan menjadi suara untuk para perempuan yang masih berada di luar negeri, agar mereka tidak mengalami nasib yang sama. Sari tahu bahwa ia tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi ia punya satu hal, anaknya. Pelukannya, tawanya, dan suara kecilnya yang memanggil, Bu, cukup untuk memberi arti baru dalam hidupnya. Ia pulang tidak utuh, tapi ia tidak lagi sendiri. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.